Berikut ini strategi mitigasi bencana di IKN Nusantara Kaltim yang disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR memperhatikan 3 aspek dalam pembangunan infrastruktur IKN Nusantara Kaltim sebagai strategi mitigasi bencana. Upaya untuk mitigasi bencana kawasan IKN Nusantara ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun-tahun 2022 sampai tahun 2042. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sebagai upaya mitigasi struktural, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan IKN dengan memperhatikan 3 aspek, yakni menjamin kualitas, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan estetika. Penjelasan dari 3 aspek untuk mitigasi bencana di IKN Nusantara adalah, pertama menjamin kualitas. Misalnya dalam membangun jalan tol menuju kawasan IKN harus lebih baik dari jalan tol di tempat lain. Kedua, dalam menjaga kelestarian lingkungan, Kementerian PUPR melakukan mitigasi potensi bencana longsor. Antara lain dengan mempertahankan ruang hijau lebih dari 75% dari 6.600 hektar luas area kawasan inti pusat pemerintahan KIM. Lalu, memasang sensor monitoring pergerakan tanah, membangun dengan mengikuti topografi dan kontur berondulasi dengan memanfaatkan cekungan untuk embung, serta merancang jalan dengan kemiringan kurang dari 10%. Selanjutnya juga dilakukan mitigasi potensi bencana banjir dan smart water management, yakni dengan menampung air hujan dalam tangki bawah tanah, yang diolah dan dimanfaatkan untuk penyiraman taman, pengurasan saluran, dan pembersihan jalan. Ketiga, untuk menjamin estetika lingkungan, Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pembangunan infrastruktur IKN dilakukan dengan seminimal mungkin menebang pohon. Sebaliknya menanam pohon dengan kanopi lebar luas, menata lanskap dan taman. Hal ini merupakan upaya mewujudkan IKN sebagai kota dalam hutan Smart Forest City. Kementerian PUPR menekankan kepada penyedia jasa, konsultan manajemen maupun konsultan supervisinya untuk memperhatikan kualitas, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan estetika. Selanjutnya untuk mitigasi non-struktural, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain perencanaan dan desain pembangunan IKN dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK, infrastruktur tahan gempa. Kemudian, pengurangan emisi karbon dan menjaga iklim mikro kawasan dengan menerapkan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau.